Baik, kemudian scan SKCK ya, yang perlu di-scan yaitu dengan peraturan ini ya, sesuai dengan peraturan ini. Karena si verifikator nanti akan memeriksa setiap dokumen kita yang si verifikator. Jika ada salah satu berkas kita tidak sesuai, maka nanti kita penamaan file dokumen yang telah kita siapkan ataupun kita kumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, rekan-rekan guru honorer dimanapun berada? Nah, di sini dengan izin Allah kita bisa berjumpa kembali. Di kesempatan ini saya akan coba berbagi dengan kalian semua, para guru honorer yang lulus P3K ya, lulus P3K di tahap pertama ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat kalian semua. Semoga menjadi pendidik yang luar biasa ya untuk ke depan. Di sini saya akan coba berbagi dengan kalian semua tentang berkas pemberkasan ataupun dokumen yang perlu disiapkan bagi rekan-rekan guru honorer yang telah lulus di P3K tahap 1 ini sesuai dengan petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah perjanjian kerja ya di tahun 2019 ya, 2019. Oke, di sini berkas-berkasnya perlu rekan-rekan persiapkan agar bisa dikeluarkan NI-nya ya, yaitu nomor induk kepegawaian nanti. Oke, di sini untuk dokumennya apa-apa saja yang perlu dipersiapkan akan saya jelaskan di sini rekan-rekan. Dan ini sangat penting buat kalian semua agar tidak gagal ya sebagai P3K. Oke, sebelum itu di sini rekan-rekan semua yang baru bergabung ya ataupun baru menemukan channel ini, silakan diberikan subscribe untuk channel ini ya sebagai dukungan kalian, dan diaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semua bisa mendapatkan informasi ataupun tutorial terupdate dari kita yang kiranya bermanfaat ya. Oke, secara berkala. Oke, di sini kita langsung saja ke dokumen apa saja ya yang perlu dipersiapkan. Ini perlu dipersiapkan sekarang ya. Oke. Nah, ini dia rekan-rekan semua dokumen yang perlu dipersiapkan ya dari sekarang. Dokumen ini untuk saat ini ya belum diminta oleh BKD ataupun BKPP setempat ya. Rekan-rekan guru honorer semua yang lulus pada tahap ini jangan tergesa-gesa ataupun berpikiran apa-apa saja berkasnya ya, ataupun harus dikirim lewat apa. Nanti berkasnya akan diminta ataupun dikirim oleh BKD setempat ya. Akan diinformasikan nanti, dan untuk saat ini rekan-rekan semua disiapkan dulu berkasnya agar saat diminta nanti sudah siap berkasnya. Oke, yang pertama dokumen pemberkasan yaitu pas foto terbaru, latar belakang merah, kemudian ijazah ya, transkrip asli dan transkrip asli ya. Ini ijazah asli dan transkrip nilai yaitu asli juga. Kemudian di nomor 3 ada daftar riwayat hidup atau DRH. Kemudian nomor 4 ada surat pernyataan 5 poin. Dan di nomor 5 ini ya, kita harus siapkan surat keterangan catatan kepolisian. Nomor 6 surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Nomor 7 surat keterangan tidak mengkonsumsi ataupun menggunakan nafza ataupun narkotika. Dan yang terakhir yaitu DRH berupa file MS Word ya. Oke, di sini akan saya tunjukkan kepada kalian semua contoh berkasnya ya, ataupun penjelasan dari poin-poin ini ya, dari 8 poin ini. Di sini saya akan jelaskan kepada kalian semua. Ini dokumen pemberkasan atau semua item ini yaitu sesuai
mana tadi, sesuai ini ya. Nah, sesuai petunjuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2019 yang pemberkasannya di tahun 2020 kemarin ya. Dan saya rasa di tahun 2021 nanti tidak jauh beda seperti tahun lalu ya. Nah, untuk saat ini kita perlu menyiapkannya. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama di sini scan, ini ketentuan foto. Oh ya, foto tadi ya. Oke, ketentuan fotonya yaitu yang pertama, fotonya harus berkualitas baik ataupun formal. Maksudnya di sini ini bukan foto ya, foto yang langsung ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ukurannya maksimal file foto 500 KB. Dan yang ketiga, format file foto adalah JPG ataupun JPEG. 4, berlatar belakang merah. Pakaian warna putih, lengan panjang. Dan bagi yang berjilbab, jilbab warna hitam ya. Dan fotonya bukan yang di scan, maksudnya rekan-rekan semua, foto kita yaitu foto ini ya, fotonya bukan yang foto sudah dicetak lalu di scan, akan tetapi foto yang langsung diambil dari dokumen yang telah difoto ya, dari kamera langsung. Baik, kita lihat untuk scan ijazah dan transkrip nilai asli. Yang pertama, ijazah dan transkrip nilai yaitu harus asli, jangan yang fotokopi ataupun berleges ya. Yang di scan dan dijadikan satu file ya, dengan format file adalah PDF ya, bukan JPEG tapi PDF dengan ukuran maksimal file 500 KB. Kemudian ijazah dan transkrip nilai adalah ijazah sewaktu pengangkatan, yaitu saat ini jika S1 maka dilampirkan yang S1 ya. Apabila memiliki ijazah linear dapat disertakan. Maksudnya ya, ini bagi guru yang pada saat tes ujian ijazahnya belum linear ya. Belum ada ijazah waktu verbal kemarin, ijazahnya tidak linear saat tes. Ini saat ini sudah ada ijazah yang linear ya, maka dilampirkan. Oke, kita lihat. Sekarang scan daftar riwayat hidup. Ini di riwayat hidup ini di stempel foto berwarna terbaru ya, ukuran 4x6. Ditempel foto berwarna terbaru, maksudnya foto warna merah ini ya. Latar belakangnya foto berwarna yang ukurannya 4x6 ya, untuk ditempel di daftar riwayat hidup. Oke, kemudian riwayat hidupnya ditandatangani oleh peserta dengan bermaterai 10.000 ya. Untuk saya ini materai 10.000. Di tahun lalu materainya 6.000 ya. Oke, di nomor 4, format file adalah file PDF ya. Formatnya PDF dan ukuran maksimal file 500 KB. Diketik dengan komputer, bukan tulis tangan ya. Riwayat hidupnya diketik komputer, ketikan komputer. Untuk kolom dengan tanda ini, tanda bintang ini ditulis tangan ya. Untuk kolom yang tanda bintang ditulis tangan. Oke, kira paham ya. Kita lanjut. Scan surat pernyataan 5 poin. Diketikkan komputer, ditandatangani oleh peserta, bermaterai 10.000, format file PDF juga, ukurannya 500 KB. Nah, untuk semua format ini nanti saya akan coba berikan ya. Di sini, di mana tadi? Sorry. Ini filenya nanti saya nanti saya akan coba sertakan di link deskripsi, dapat rekan-rekan semua unduh ya, dan mengedit, mengisi namanya masing-masing ya, seperti contoh ini, misalnya ini yang format tadi saya katakan yang fotonya 4x6 ya, dia harus ditempelkan. Nah, ini dia, sorry,
Nah, ini dia teman-teman. 4x6 fotonya, daftar biaya hidup. Di sini tinggal kita isi nanti ya. Oke. Kita kembali ya. Ini pendidikan semua nanti diisi ke formatnya. Bisa diunduh nanti. Oke, kemudian kita lanjut. Mana tadi? Ini ya. Ini surat pernyataan 5 poin ya. Semua surat ini nanti dapat diunduh. Kemudian scan SKCK. Ini SKCK harus file scan-nya ya asli, dikeluarkan oleh kepolisian resor sesuai domisili ya. Baik, kemudian scan SKCK ya. Yang perlu di-scan yaitu filenya scan asli, dikeluarkan oleh kepolisian ataupun resor sesuai domisili. Keperluan untuk usul kepangkatan P3K ya. Jangan, karena di sana nanti kan ditanya keperluannya untuk apa SKCK. Maka dikasih tahu yaitu untuk usul pengangkatan P3K. Jangan salah di SKCK nanti ya. Oke, ukurannya maksimal file 500 KB ya. Ini di scan yang asli, jangan yang di copy ya. Oke, kemudian kita lihat scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. File scan-nya asli, wajib dilakukan di rumah sakit umum pemerintah ya, ataupun dokter yang memang sudah bekerja sama dengan pemerintah, menyatakan sehat jasmani dan rohani. Untuk keperluan juga sama, untuk usul pengangkatan P3K, jangan salah di keperluannya nanti ya. Ukurannya maksimal 500 KB. Oke, kita lanjut. Untuk scan surat keterangan bebas dari diri, nafza ataupun narkotika, yaitu berupa file scan asli, wajib dilakukan di rumah sakit pemerintah atau BNN. Untuk keperluan juga sama, untuk usul pengangkatan P3K, ukuran maksimal 500 KB. Nah, rekan-rekan, ini merupakan dokumen ya, penamaan file dokumen yang telah kita siapkan ataupun kita kumpulkan. Kita namakan seperti file ini ya, yang dengan contoh seperti ini, foto P3K / nomor peserta ya, seperti ini contohnya, foto P3K yaitu nomor peserta, ketik JPEG ya. Ini dengan filenya yaitu JPEG ya, JPG bukan PDF. Untuk foto, fotonya foto yang, jangan foto yang seperti saya katakan tadi, jangan foto yang telah dicetak kemudian di scan, jangan ya. Ini foto yang langsung masih mentah di yang file yang difoto dengan kamera ya, bukan jangan kamera HP, nanti kualitasnya tidak baik ya, kurang bagus. Oke. Kemudian begitu juga dengan file ijazah, namanya seperti ini dan seterusnya ini ya. Baik, untuk itu semua berkasnya harus benar-benar ya di scan dengan baik. Jangan digunakan berkas ini semua, jangan digunakan scanner biasa ataupun scanner lewat HP ya. Scan dengan HP jangan, tapi harus di scan dengan scan printer ya, scan yang agar di sini tidak agar kualitas scan-nya bagus. Dan di bawah ini sebagai contoh ya, di sini saya tunjukkan ini sebagai contoh. Nah, kalau kita scan dengan HP menggunakan aplikasi, maka akan ada ini pindai dari scanner ataupun watermark dari aplikasi lain ya. Itu jangan. Ini sesuai dengan peraturan ini ya, sesuai dengan peraturan ini. Itu scan harus scan asli dan kualitas bagus ya. Oke. Karena si verifikator nanti akan memeriksa
setiap dokumen kita yang diupload ya, yaitu lewat doc digital bkn.go.id, nanti akan diperiksa oleh si verifikator. Jika ada salah satu berkas kita tidak sesuai, maka nanti kita takutnya akan gagal ataupun bagaimana ya. Makanya disiapkan dengan betul-betul, karena di sini nanti akan dicek ya, ini semua dokumen ataupun file yang telah kita upload ya, ataupun diupload, maka si verifikator nanti bisa lihat di sini seperti tampilan ini ya. Ini sebagai contoh tampilannya. Ini seperti ini misal. Nah, ini ketika diklik salah satu di sini, maka akan tampil seperti di sebelah kiri kita ini ya. Ini di bawah ini ya. Sorry. Selain akan tampil biodata di sebelah kiri, maka akan tampil di bawahnya file dokumen yang kita upload. Mana dia? Ini. File dokumen yang kita upload ya. Jika tidak sesuai, maka nanti takutnya akan ditolak ya. Dan akan berefek kita gagal ataupun bagaimana nanti. Makanya kita di sini harus ataupun perlu menyiapkan dokumen asli dan berkualitas bagus ya. Baik rekan-rekan semua, cukup sekian saya rasa, semoga saja bermanfaat dan dapat membantu rekan-rekan semua yang lulus di tahap ini ya, tahap 1 sebagai P3K. Untuk saya ini masih calon P3K ya. Nanti sesudah masa sanggah ini baru ada pengumuman final ya. Pengumuman final. Dan semoga tidak ada perubahan, yang lulus tetap lulus, yang belum lulus jika di waktu sanggah nanti mencukupi dokumen ya yang dilampir, nanti semoga saja lulus, dapat lulus meskipun belum ada formasi ya. Oke. Baik, saya rasa cukup sekian. Selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga saja kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata saya ucapkan ribuan terima kasih buat kalian semua yang telah sedianya mendukung channel ini. Dan semoga saja kalian ya tercapai semua cita-citanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.